menginginkan 2029 PDIP kalah ya. Kalau itu enggak dong, enggak. Maksudnya untuk 5 tahun ini saya dukung PDIP jadi oposisi. Kalau 2029 kan kita restart kembali kan, dimulai dari awal. Jangan, saya nggak mau kegiring itu. Ya, kalau kamu mau berkuasa, maka persiapkan mental kita sakit hati lagi seperti di 9 tahun terakhir. Saya pikir gini ya. Atau anda mau menghayal PDIP akan melahirkan sosok yang lebih jauh lebih baik dari Jokowi di mata PDIP di 9 tahun terakhir. Atau ya, saya yakin bisa melahirkan itu, Dev. Kalau dari sisi intelektual ya, Jokowi itu adalah sejarah kelam dan kesalahan sejarah yang dibuat oleh PDIP. Siapa menurut kamu, Farlong, siapa sosok orang yang dilahirkan PDIP itu yang sesuai keinginan kamu? Saya ingin muncul sosok seperti Prananda. Kalau PDIP ya, bagaimana dia punya integritas, dia tidak mau tampil di depan ini, tetapi think tank dan pemikiran intelektualitasnya itu seperti itu. Prananda itu keren. Dia tidak mau kompromi, dan dia begitu tegas ketika mengambil suatu kebijakan. Bahkan orang-orang PDIP pun mengakui bagaimana langkah-langkah saat ini pun peran Prananda itu sangat besar. Berarti Anda tidak yakin dengan Heru, Bro? Kenapa? Ya, bilang gitu. Iya. Oke, saya lanjut ya, Bang Dev sedikit. Jadi gini, maka ketika kita melihat pemimpin, harusnya pemimpin ini strong leadership-nya bagus, kuat, yang dia akan bisa mewujudkan visi misinya. Partai itu adalah sebagai variabel, tetapi yang paling inti yang melakukan tindakan-tindakan implementatif itu adalah presiden. Ini yang saya selalu katakan dan dengungkan. Kalau untuk kalau untuk masyarakat, pilihlah sistem yang baik. Tetapi kalau untuk pemimpin, pilihlah orang yang baik, bukan sistem yang baik. Karena kalau pemimpin itu baik, sistem yang buruk pun akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau pemimpin itu buruk, sistem yang sudah baik bisa menjadi hancur. Seperti yang terjadi 10 tahun ini. Bang Heru, silakan Bang Heru. Ya, gue pakai Bang Heru, gue mau turnya, gue pakai semenit aja ya, Bang Heru ya. Sorry Bang Heru, mau turun. Siap, ya. Silakan Bang Danta. Ya. Ini untuk lu pada nih yang belum tahu ya, kita udah punya sistem presidensial yang selalu kekuasaannya yang dipegang nih. Mau nuklir tuh Bang Faruk tadi bilang. Ini kan begini Bang Faruk, ini selalu ditermul-termul berbicara. Jokowi kan itu nggak bisa bergerak katanya. Jokowi itu nggak bisa bergerak karena di situ ada PDI. Nah, karena di situ ada partai-partai katanya. Ini dengerin lu ya, termul-termul yang di bawah ya. Kita menganut sistem presidensial yang kekuasaan dipegang nih, nuklirnya nih. Jadi kita harus mempunyai pemimpin yang leadershipnya benar-benar ada, kuat. Itu lu temul. Nggak tergoyah kah kuping dibisik kuping kanan, dibisikin kuping kiri. Nggak tergoyah kan? Itu. Maka kita menginginkan punya pemimpin presiden seperti itu. Jadi kalian selalu berbicara kata, di situ ada Megawati yang mengatur. Sekarang pertanyaan gue, kalau memang lu memilih dia mau diatur sama orang lain, ngapain lu pilih presiden yang mau ibaratnya yang mau disuruh? Kita mau pengen punya presiden tuh yang benar-benar nggak tergoyahkan sama pihak-pihak yang membisikkan itu. Tegas dia, seorang presiden untuk rakyat, untuk negara. Itu. Makanya sekarang lu udah pahamin ya, temul ya. Kita mempunyai sistem nih presidensial yang kekuatannya besar untuk kekuasaannya nih. Presiden yang megang. Tuh, dengerin tuh, termul. Biar lu cerdas di bawah lu. Bang Faruk. Saya ingin. Oke. Siap. Terima kasih Bang Danta. Bang Faruk ya. Ini bukan apa. Ini ya. Ya selalu mereka ngerti Bang Faruk gitu ya. Baru kita udah bilang bahwa kita mempunyai sistem sekarang presidensial yang kekuasaannya kan dipegang semua yang sama presiden ya. Ya mereka nggak ngerti gitu. Seolah-olah nih Jokowi mau pengen ini nggak bisa bergerak karena partai, pengen ini begitu nggak bisa bergerak karena partai. Kebodohan karena mereka nggak tahu gitu sistem sekarang kita nih. Oke Bang Faruk ya. Makasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Danta. Oke, terima kasih. Dan salah pemikiran sebenarnya teman-teman semuanya. Rudi,
Seolah-olah orang-orang politik kalau bisa bergerak kemana-mana, oh itu baik, menjaga netralitas, dia bisa masuk kemana saja. Oh nggak bisa. Justru orang-orang seperti itu justru orang-orang yang oportunis, pragmatis. Kita sepertinya tergoda untuk wah dia bisa kemana-mana berarti baik-baik. Justru yang keras yang menjaga konsistensinya dan tidak tergoda itu baik. Kenapa saya sampai saat ini salut sama sama Megawati? Kenapa? Dia kalau sudah bilang AA, dan saya suka itu. Karena orang yang seperti ini berarti dia mampu untuk diserang pemikirannya. Dia berani untuk menunjukkan pemikiran-pemikirannya dan sikapnya, konsistensinya. Tetapi yang lucu, ketika orang bisa bergerak kemana-mana, Jokowi itu bisa bergerak kemana-mana loh. Kalian tahu nggak drama kasus pencalonan 2014 itu? Kalian nggak tahu kan di belakangnya seperti apa? Saya tuh 2012 itu pendukung Jokowi loh. 2014 itu, kenapa saya kecewa? Saat itu Jokowi berada di rumah Pejaten, dia berjanji kepada para relawannya, ya, bahwa dia tidak akan maju mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi di satu titik, salah satu teman saya yang menjadi tim, yang akhirnya dia juga keluar, mengatakan apa? Jokowi meminta untuk semua tim menyuarakan, Bang Heru pasti tahu juga, menyuarakan untuk mendorong supaya menaikkan Jokowi jadi presiden. Dia di depan pura-pura menolak, tapi orang belakangnya suruh menyuarakan, naikin. Ayo Jokowi jadi presiden, Jokowi jadi presiden. Itu yang tidak baik. Kalau saya ini pernah membela Jokowi. Di Pejaten saya seminggu 3 kali ngopi ketika dia menjadi calon gubernur, tahu nggak? Kalian kan tahu kan? Dia pura-pura, oh saya nggak mau, nggak copras-capres. Kalian tahu, di bawahnya disuruh bergerak ini, para relawannya, untuk menyuarakan Jokowi. Itu perintah dari timnya Jokowi. Supaya mempengaruhi publik, dan akhirnya Megawati melihat, karena Megawati ini orangnya, ini yang saya sangat suka dari Megawati, dia melihat suara bawah. Ketika dia mengambil keputusan benar-benar bottom up dari bawah ke atas dilihat, oh suara kaderku ini seperti apa suaranya. Ini yang dilakukan. Dan Jokowi mampu memanfaatkan itu dengan menggerakkan. Sama Bang Heru kemarin itu menyuarakan Ganjar itu kenapa? Karena waktu itu masih bergabung dengan Jokowi supaya bisa mempengaruhi dan menekan Megawati, dan itu benar-benar bisa jadi 2024 kemarin relawan-relawannya sama persis yang dilakukan di 2014, yaitu dia pura-pura menolak tapi suara di bawah ini menyuruh untuk meneriakkan itu, ya itu kok dibilang sakit hati? Enggak sakit hati. Melihat orang seperti ini bukan sakit hati tapi muak. Kemunafikan sepertinya sudah menjadi darah daging di negara ini, sudah menjadi budaya di negara ini. Orang munafik kayak gini, kok malah dibilang kamu sakit hati ya? Aneh. Bang Heru, silakan Bang Heru. Ya, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang nggak berpartai, ya, nggak terafiliasi dengan partai. Tapi iman politik gaya-gayanya Golkar dipakai itu, dijadikan iman sama mereka. Loh, ini fakta ya, Farok ya. Jadi Golkar kan begitu, yang dimanapun ada yang menang, di situ yang kemudian selalu ada untuk kemudian menjadi bagian. Ya ini, ya kalau partai sih nggak masalah, tapi kalau cuman pendukung-pendukung non partai, yos kowe iki sopo, sehat-sehat selalu lah ya. Kamu itu hanyalah orang-orang yang kemudian selalu dipungut untuk kemudian menjadi pondasi, sama nasib kita ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya katakan begini Om Farlok. Ini kan gaya ngoboy yang kemudian harus dilakukan. Kalau sudah ngomong gaya ngoboy, ya persetan dengan sistem, persetan dengan aturan dong. Kadang-kadang saya ini berbicara yang seperti ini, di orang berpendapat saya ini mendukung atau pro, belum tentu. Kadang-kadang menyampaikan seperti ini agar kemudian lo mau seperti apa setelah tahu kayak gini, kan gitu Om Farlok. Itulah kenapa, karena berkaitan dengan gaya koboi yang tertuju kepada
ajakan swasta untuk ikut membangun. Nah, di sini masalahnya. Karena kalau itu terjalin, dan sudah terjalin ya, sudah terjalin, di era Jokowi terjalin ini. Di dalamnya itu ada daging yang dibagi-bagi. Di dalamnya itu ada suap yang kebablasan. Di dalamnya itu ada iming-iming. Di dalamnya itu ada banyak sekali lahan basah. Kalau sudah membahas itu, dan itu benar-benar dipraktekkan dan faktanya terjadi, terus mau ngomongin pemberantasan korupsi, omong kosong. Kalau pemberantasan korupsi itu sama sejalan, sama tegaknya, ya nggak berjalan dong itu ngoboynya ini. Kan begitu analogi yang sederhana. Makanya tadi saya singgung, kawan-kawan ini memahami nggak sih tentang berkelanjutan itu ngomongin apa? Yang arti berkelanjutan. Tentang apa sih yang berkelanjutan? Dulu itu Jokowi itu berjanji apa sih? Oke, Om Farlok, berbicara berkelanjutan, pasti akan ada pembangunan. Yes, orang itu memang tujuannya. Karena kalau nggak ada pembangunan berarti nggak berbisnis dong. Yep. Ini kan ada bisnis. Ekonomi nggak bergerak. Yep. Nah iya, kan begitu. Terus kemudian orang-orang yang kemudian diajak, swasta yang diajak ini kan juga ingin peruntungan. Makanya menjadi concern bagi mereka ini tentang gue dapat apa, lalu kepastian hukum gue kayak mana. Oke, gue kasih lo daging 1/4 misalnya. Kepastian hukum lo gue jamin. Tanya lagi, berapa lama? Lo kan menjabat cuma 10 tahun, 5 tahun. Nanti setelah lo yakin gue masih mau dipakai lagi, dikasih kepastian hukum lagi, tenang. Nanti gue cariin orang yang kemudian akan melangsungkan itu dan berkepanjangan. Makanya tadi saya bahas, Haji Isam itu siapanya Jokowi. Haji Isam itu adalah konglomerat yang paling kaya raya di Kalimantan sebagai tim pemenangannya Jokowi. Siapa lagi? Keluarga Thohir. Sama. Thohir itu adalah keluarga pengusaha kaya raya yang menjadi tim kemenangan Jokowi. Siapa lagi? Tommy. Siapa lagi? Inilah yang kemudian disebut berkelanjutan. Emang dipikir berkelanjutan kawan-kawan tentang apa? Ya tentang itu. Anies berpotensi mau berkelanjutan, belum tentu. Makanya dihajar babak belur. Pak Ganjar. Waduh, ini orang ini nggak mau ngikut ini. Ngikutnya setengah-setengah ini, sembelih. Artinya diragukan kalau dia mau melanjutkan segala komitmen-komitmen yang sudah terjalin. Nah kalau Ganjar itu nggak meragukan bagi Jokowi, dipakai. Berkaitan dengan Ganjar, oke, partainya mau nggak berkelanjutan? Kan mamanya udah cerewet itu. Jokowi, blok Jokowi. Nggak apa-apa. Tapi ketimpangannya itu diperhatikan Jokowi. Ngeyel. Berantem mereka. Kan begitu. Dilawan maknya kok. Kalau sudah berkaitan dengan pondasi-pondasi yang aku sampaikan tadi. Ngeri ngomong kayak gitu. Los apa adanya. Artinya Jokowi berarti menurut Bang Heru lebih kepada oligarki menurut menjalankan roda dan kebijakan pemerintahannya ini daripada partai PDIP sendiri, karena ada perlawanan dari nawacita yang dibuat oleh PDIP itu sendiri. Ya oligarki juga banyak, Om Farlo, keluarganya. Hasim juga banyak, dari Golkar juga banyak. Tetapi nama-nama ini loh yang kemudian sudah pakem sama Jokowi, mau diganti ya nggak mau. Selagi ini berkelanjutan, selama itu juga Jokowi dapat keuntungan. Kan begitu. Makanya kemarin kan ada yang reka-reka pengen buat acara sendiri. Ini Bang Dep saya yakin tahu. Hasim itu mau buat acara sendiri. Sosok terus kemudian Ibu Titi dengan warna cendananya sosok bangkit. Wah, udah kayak
jawara gitu ditabok gelepak. Langsung kok sungkem begitu tabok. Terima kasih untuk Jokowi, terima kasih. Itu karena setelah ditabok. Saya ngomong belak-belakan aja. Nggak bisa Prabowo kalau emang lu pengen kemudian sudah komitmen lu gua jadiin dulu itu ngomongnya lu sanggup berkelanjutan, lakuin. Nggak usah buat acara sendiri lu, goblok. Gua tabok nanti lu, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi jangan heran kalaupun kemarin Boy Thohir sudah disebut sama tersangka sebagai orang yang memberikan jaminan keamanan kepada pelaku-pelaku pengoplosan, kok tiba-tiba Mak Jenunu nongol di meja istana. Ya jangan heran. Kan gitu. Makanya tadi saya katakan, saya tidak mau mengatakan ini orang-orang yang digebukin, yang digundulin ini sebagai orang-orang yang dijolimi. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Biarkan orang berpikir sendiri. Karena kalau sudah berkelanjutan, yang akan dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mau dan dipastikan sudah ditatar dengan matang untuk kemudian melanjutkan. Nah, sekarang ini yang perlu dilakukan untuk Pak Prabowo, hati-hati. Ya nggak apa-apa kalau memang karena ini komitmen Pak Prabowo untuk berkelanjutan. Tapi hati-hati. Kalau kemarin Pak Jokowi itu kemudian terlalu banyak memberikan daging-daging itu kepada mereka, lalu Pak Prabowo memperlakukan itu lagi dengan cara yang sama, potensinya kan perhatian kepada Farlok menjadi kurang. Perhatian kepada rakyat wong ciliknya menjadi kurang, karena konsennya ke sana. Gitu loh. Lah, yo iki engko sudah dikaprak. Nyambunglah kira-kira, tinggal kuat-kuatan. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau berbicara berkelanjutan, coba sih dicari-cari apa sih yang dimaksud berkelanjutan. Kalau soal tagline Indonesia emas, Indonesia maju, alah, apa sih? Gitu loh. Karena potensinya ini, Om Farlok, kalau sampai nanti ke pucuknya, bener-bener pakem, harus lurus terus berkelanjutan, beban hutangnya banyak banget. Banyak banget. Kalau nggak hati-hati, pondasi rakyatnya ini diperkuat perekonomiannya, sementara untuk kemudian bisa menanggung ini semua katanya dari pungutan-pungutan itu. Lah kalau perekonomian kita lumpuh, ngerinya di sana. Terus untuk kemudian bayar bunga nih, itu dari mana? Itulah kenapa menjadi penting harus berimbang. Kalau memang mau ugal-ugalan ke sana, arahnya ya nggak apa-apa. Tapi Farlok ini juga diperhatikan, biar Farlok ini ketika diperas untuk kemudian PPN dibebankan ke Farlok, pajak dibayarkan ke Farlok yang sebagai pondasi, ya Farlok juga harus kuat. Ekonomi kecilnya ini harus kuat juga, karena ini pondasi juga gitu loh. Kalau enggak, ya bubar beneran. Masih mau ngomong, ini cuman akal-akalan pengadu domba. Yus hitung-hitung aja sendirilah, dihitung-hitung, kita ngerti matematika kok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Heru. Tajam. Ya, kalau kita korelasikan dengan penegakan hukum, artinya langkah-langkah hukum saat ini memang terjadi ada deal-deal tertentu dan berkelanjutan dari pembangunan sisi ekonomi. Oke, bahwa artinya bahwa Presiden Prabowo Subianto ya apa bedanya dengan Jokowi? Ya itu yang tadi Bang Heru bilang, ya kalau memang seperti itu ya sama saja ya kita ganti aja semua Prabowo dan Gibran ini.